Perang Dingin. Perang Dingin adalah masa-masa konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan sekutu-sekutu mereka yang masing-masing tergabung ke blok barat dan juga blok timur. Sejarah Perang Dingin dimulai pada tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1991. Perang yang lebih terlihat seperti persaingan ideologi antara komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet melawan liberalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Persaingan ideologi ini kemudian diikuti oleh persaingan lainnya seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, dan sosial budaya. Sejarah Nazi dan fasisme hancur di Perang Dunia Kedua, sehingga membuat penduduk dunia berharap akan terciptanya kedamaian sejati. Tetapi kemenangan Amerika Serikat dan Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua hanya melahirkan konflik dan perdamaian semu. Dua negara adidaya ini malah membawa dunia ke babak perang baru, yaitu Perang Dingin. Penyebab Perang Dingin ini tidak terlepas dari pertemuan para pemimpin dunia di beberapa konferensi, tepatnya konferensi Potsdam pada tahun 1945. Perbedaan pendapat antara pemimpin dunia tentang Eropa Timur muncul kembali. Presiden Amerika Serikat Harry Truman memiliki perbedaan kebijaksanaan yang berbeda dengan presiden sebelumnya, yaitu Franklin D. Roosevelt. Dia berpendapat agar menciptakan pemungutan suara yang bebas di semua negara Eropa Timur. Pendapat Truman ini mewakili rakyat Amerika Serikat yang terpengaruh oleh perang suci melawan Hitler dan Nazisme. Warga Eropa Timur yang masih diduduki oleh Uni Soviet tentunya ingin memiliki pemungutan suara yang bebas. Akan tetapi Stalin tidak setuju dengan pendapat Truman. Diktator komunis itu berpendapat bahwa pemerintahan yang dibangun dengan pemungutan suara bebas di Eropa Timur akan memunculkan paham anti-Uni Soviet. Tentu saja Stalin tidak mau hal itu terjadi. Selain itu, alasan Stalin menolak yaitu karena melihat negaranya yang hancur karena serangan Nazi Jerman yang sangat dahsyat. Sehingga Stalin menginginkan keamanan maksimal bersama sekutu-sekutunya di Eropa Timur. Sejarah Perang Dingin diawali dengan didirikannya Tembok Berlin yang membagi Jerman Barat dan juga Jerman Timur pada tahun 1946. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menjuluki Tembok Berlin dengan Iron Curtain atau tirai besi. Tirai besi tidak sekedar membagi Jerman menjadi dua, tetapi membagi Eropa menjadi dua ideologi, yaitu kapitalisme dan komunisme. Tembok Berlin ini membuat rakyat Amerika mengutuk Stalin dan juga Uni Soviet. Pemerintah Amerika Serikat langsung bereaksi dengan cepat. Tidak hanya Amerika Serikat, Uni Soviet pun juga bereaksi. Agen intelijen Uni Soviet di seluruh dunia mulai membangkitkan ideologi komunisme dengan semangat perjuangan melawan kapitalisme. Para komunis di Prancis dan Italia mengungkapkan keinginan Amerika Serikat untuk menguasai Eropa. Uni Soviet pun menekan Turki dan Irak yang pro Amerika Serikat. Kemudian perang saudara pecah di Cina dan Yunani. Sejak tahun 1947, Uni Soviet sudah memperlihatkan aktivitasnya untuk menyebar paham komunisme ke Eropa Barat. Sejak tahun 1947, Uni Soviet sudah memperlihatkan aktivitasnya untuk menyebar paham komunisme di Eropa Barat.
Di tahun itu juga dimulailah perseteruan dua negara adidaya yang menandai dimulainya Perang Dingin. Perang Dingin adalah persaingan dua ideologi antara ideologi liberalisme dan komunisme. Sejarah Perang Dingin itu memiliki dua makna yang diambil dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang Uni Soviet, Perang Dingin adalah untuk menyebarkan paham komunisme seluas mungkin. Sedangkan dari sudut Amerika Serikat, Perang Dingin adalah sesuatu untuk menahan paham komunisme sekecil mungkin. Tahap Perang Dingin yang pertama terjadi pada tahun 1947 hingga 1953. Di masa ini ada beberapa kejadian di Eropa seperti doktrin Truman, politik containing di Berlin, rencana Marshall, kebangkitan komunis di Cekoslovakia, Joseph Broz Tito yang membelot dari komunis, dan berdirinya organisasi militer bernama NATO yang merupakan aliansi militer blok barat. Sedangkan di Asia terdapat dua kejadian. Yang pertama adalah kemenangan Mao Zedong dari Cina komunis atas Chiang Kai-shek dari Cina nasionalis di Perang Saudara Cina. Yang kedua dimulainya perang saudara antara Korea Selatan dan juga Korea Utara yang berhaluan komunis dipimpin oleh Kim Il Sung didukung oleh Uni Soviet. Tahap Perang Dingin yang kedua terjadi pada tahun 1953 hingga 1956. Pada tahun 1953 terjadi pemberontakan komunis di Kuba. Pemberontakan yang dipimpin oleh Fidel Castro dan juga Che Guevara berhasil menggulingkan rezim Fulgencio Batista. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat mengembargo Kuba. Selain itu, di tahap kedua ini NATO mulai berekspansi, meletus perang di Indochina, aliansi Seato, dan terbentuk krisis di Metsu, Bermele, dan Suez. Pada tahun 1955 terbentuklah Pakta Warsawa yang merupakan tandingan dari NATO. Pakta Warsawa ini berisi perjanjian militer antara negara-negara di kawasan Eropa Timur yang berhaluan komunis. Tahap Perang Dingin yang ketiga terjadi pada tahun 1956 hingga 1958. Terjadi pemberontakan melawan rezim komunis di Hungaria pada tahun 1956. Tetapi Uni Soviet berhasil memadamkan pemberontakan ini dan menindas para pemberontak. Amerika Serikat tentu marah melihat penindasan ini, sehingga hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet memanas. Selain itu, di dunia Arab terjadi krisis seperti Lebanon, Yordania, dan Iran. Krisis juga sempat dua kali terjadi di antara Taiwan dan Republik Rakyat Cina. Tahap keempat terjadi pada tahun 1958 hingga 1962. Di tahun 1959 terbentuklah tirai bambu yang namanya mengingatkan kita pada tirai besi. Bisa dikatakan tirai bambu adalah versi Asia dari tirai besi yang merupakan garis demarkasi antara Republik Rakyat Cina yang menganut komunis dengan negara anti komunis. Kemudian Uni Soviet juga menambah dukungan untuk pasukan Vietnam Utara. Krisis Laos juga terjadi yang berhubungan dengan Perang Vietnam yang berhasil menggulingkan kerajaan Laos.
Pada tahun 1962 terjadi krisis rudal Kuba. Ini terjadi karena Amerika Serikat rudal balistiknya di Italia dan Turki. Lebih dari 100 rudal buatan Amerika Serikat mampu menjangkau Moskow. Reaksi balasan dari Uni Soviet menaruh rudalnya di Kuba. Ada beberapa kejadian sebelum sejarah Perang Dingin berakhir. Dimulai pada tahun 1970, keadaan antar negara di dunia mulai membaik dan konflik sudah berkurang secara berangsur-angsur. Masalah Berlin Barat sudah selesai pada tahun 1971. Inggris bergabung ke masyarakat ekonomi Barat. Cina, Amerika Serikat, dan Uni Soviet menandatangani perjanjian SALT pertama dan SALT kedua untuk mengurangi persenjataan strategis. Ronald Reagan yang berhasil berdialog secara intensif dengan Mikhail Gorbachev dan Deng Xiaoping yang berhasil melakukan reformasi ekonomi setelah Mao Zedong meninggal. Uni Soviet mulai berubah ketika Mikhail Gorbachev ditunjuk oleh Komite Sentral Partai Komunis Uni Soviet menjadi sekretaris jenderal. Dia menerapkan politik Glasnost yang berarti keterbukaan atau transparansi dan perestroika yang berarti restrukturisasi ekonomi. Glasnost membuat masyarakat Rusia tahu akan baik buruknya kondisi dalam negeri, sementara perestroika bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Uni Soviet yang buruk. Kemudian Gorbachev juga menarik pasukan dan dukungan Uni Soviet di seluruh dunia untuk memperbaiki hubungan Uni Soviet dan Cina, mengutuk invasi Irak dan Kuwait, memperbaiki hubungan dengan Israel, dan menghentikan bantuan kepada Kuba. Amerika Serikat dan Uni Soviet terus melakukan pembicaraan intensif. Dua negara ini berdialog di Malta dan mendeklarasikan berakhirnya Perang Dingin. Kemudian dialog berlanjut di kapal layar Soviet yang bernama Maxim Gorky. Dua negara adidaya ini setuju untuk mengurangi kekuatan militer dan senjata di Eropa. Mikhail Gorbachev juga berkata bahwa ia tidak akan memulai perang terbuka melawan Amerika Serikat. Akhir abad 20 adalah tahun-tahun berakhirnya Perang Dingin. Pada November 1989, tembok Berlin runtuh atau tirepsi. Bubarnya Pakta Warsawa pada tahun 1991 menandai runtuhnya blok komunis atau blok timur. Kemudian kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev menuntun runtuhnya Uni Soviet. Bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet, ideologi komunisme pun juga runtuh.